Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel. Oke guys, pada hari ini today hari Jumat, hari Kamis tanggal 24 ya. Oke guys, terima kasih. Ini pulang dari rumah sakit. Sekarang kita udah lama gak ngupload. Sekarang lagi di mobil, mau pulang habis nganterin kopi. Insya Allah guys, sini cuaca mulai panas. Sekarang lagi lihat di jalan pas lampu merah. Ini posisi pas mau ke arah rumah sakit Surtoh. Guys, alhamdulillah semua sehat. Dan ini depan ada mobil lampu merah. Sebentar lagi puasa, mulai cuaca maju ke panas, tapi insya Allah panasnya nggak kayak tahun-tahun dulu. Mungkin ada sedikit panas, sedikit dingin, di istilahnya pertengahan lah. Jadi memang nggak saya dulu panasnya banget, dinginnya banget. Sekarang alhamdulillah udah 3 tahun sekarang ini mungkin ada kurang, karena kebetulan hujan udah 3 tahun kayaknya nggak ada hujan ini di sini. Alhamdulillah makmur berkah di sini. Semua proyek jalan-jalan udah mulai mau beres. Proyek-proyek besar-besaran yang diadakan Piala Dunia 2002 sepak bola itu di Qatar udah mulai beres. Perkampungan jalan sudah dibikin drainage, buangan air, got-got udah dibikin semua, bawah tanah, bahkan parkiran di depan rumah penduduk semua udah dibikin. Kita ini lagi jalan. Kita mau belok kiri guys. Ada Lulu sebelah kanan ini. Lulu ini punya Muhammad Hasan, siapa ya, orang India itu, Kerala. Dia mengembangkan sukunya di mana-mana, termasuk di Indonesia juga ada Lulu. Banyak mobil Grab guys, Uber, taksi, limuzin, banyak sekali guys. Agak redup-redup kayak awan, itu kayak awan mau panas mau hujan tuh. Kita mau belok kanan arah Rayan yang menuju ke Dukhon, Qatar Mall. Ini tarik Rayan. Jalan sini luas, nggak kayak di kita. Kalau Jagorawi di Indonesia itu kan kanan kiri itu ada pohon-pohonan, redup, adem kelihatannya itu. Cuman kelihatannya sempit, mungkin luas jalannya itu sangat mini, bagaimana, apa mungkin terbatas oleh lahan dulu gimana kurang tahu. Dan sini perbikinan jalan itu kayaknya nggak begitu kesulitan, karena di sini jalannya tanahnya tuh cadas bebatuan, jadi nggak ada batu aspal, batu balsan,
kerikil, cuman hanya dengan batu apa tuh, pasir-pasir yang kayak cadas itu loh. Cukup digeruk, diratain lagi, ditumpahin di atas lagi, ditambah kayak pasir yang kayak likat gitu, yang padat kayak cadas, disetum, udah ditunggu beberapa hari, langsung dipakai siram aspal cairan, nunggu 3 hari kurang lebih lah gitu, 3 harian 4 hari itu sampai kering, baru di aspal itu sampai 2 kali, minimal 10-20 cm kayaknya. 10 itu pertama 10, langsung tambah lagi 5 atau 10, kurang tahu, kurang lebih segitulah, 15 sentian atau 20 sentian. Makanya cepat sini pembikinan jalan itu, dan juga kayaknya nggak begitu banyak biaya besar kali kita mungkin. Kalau diperhitungkan biaya di Indonesia sama di sini, mungkin banyak Indonesia, karena selain nguruk, bongkar, terus dicor kanan kiri, harus dibeton, harus segala macam. Sini jalan ya cor beton yang untuk pembatas pinggir-pinggir saja, itu pemisah jalan. Memang Indonesia itu banyak biaya besar banget kalau pinggir jalan itu. Kalau dihitungkan per kilonya di sini, apakah sama mungkin karena dengan deg-deg-deg-degnya itu. Di sini kan ada alat-alat berat yang untuk memecah batu, deg-deg-deg-degnya ya, kayaknya sama atau gimana ya, kurang tahu. Mungkin biaya waktunya di kita lebih lama kayaknya, karena selain kita di sini kita kan bukan diuruk, digali, diratain. Kalau di kita kan diuruk, selain diuruk yang jurang diratain, gunung-gunung dibongkar. Terus ini kan enggak, di sini malah dikupas, gunung dikupas yang tinggi dikit, ada sedikit apa kayak gunung-gunung itu datarannya tinggi, dikupas, diratain. Kalau kita kan digali, diuruk, kita mau dikupas gunung gitu kan. Terus ada pohon-pohonan, ada jembatan, kali segala macam. Di sini kan nggak ada, makanya cepat kayak di sini. Cuman biayanya kayaknya mungkin murahan di sini kayaknya, karena nggak makan waktu lama. Lagian tidak terganggu sama hujan. Intinya itu kan ada hujan. Kalau di Indonesia kan banyak hujan, jadi nah ini kan dilihat jembatan, mungkin segi kualitas juga beda kayaknya. Walaupun biayanya, makan apa? Karena ini semua kontraktor pada jujur semua di sini. Memang kualitas di sini diutamakan kayaknya. Jadi kelihatan lah dari bentuknya aja udah kelihatan. Kalau kualitas pembangunan bang bagus itu standarnya 100% kelihatan. Walaupun modelnya nggak kayak bagus kayak di kita. Kalau di model mungkin di kita bagus, ada kreatifnya, di kita tuh ada desainnya, warna-warni bagus. Di sini kalau warna-warni kayaknya jelek di sini, karena nggak cocok dengan lingkungan atau nggak tropis dengan daerahnya. Kalau kita kan mobil aja di kita kan banyak warna-warni, yang pink, hijau, macam. Kalau di sini nggak ada. Kalau di kita banyak angkot, karena angkot itu kan setiap daerah, setiap jurusan jalur ya beda-beda warnanya, karena di perbedaan oleh warna. Kalau di sini kan nggak ada, tetap aja sama. Nah ini jalan arah ke balap kuda, lokasi tempat balapan kuda di sini. Nah, ini dari arahnya dari sana ke tempat ke Rusia, Somal. Oh ini macet nih, kalau jam segini itu macet. Tidak salah kalau macet yang di atas panjang begini. Ini waktu keluar kerja sih waktunya ini, makanya macet. Akhir dawam bekerja akhir ini jam 1, berarti saya malah jam 12 sudah pulang. Ini macet ini. Dulu ini sebelum dirubah ini ada di pertengahan ini pemisah belah kiri saya ini ada pohon korma semua dulu ini, sampai ke sana tuh
teduh banget. Sekarang malah nggak ada, nggak di apa tuh, nggak di tanam lagi ini. Sebelah kanan kayaknya rumah Syekh ini. Macet guys. Di sini itu mobil jalan jarang, mobil truk tronton kali kita di sini, mobil pribadi semua di sini. Nggak ada angkot, nggak ada bis di sini, karena mobilnya pribadi semua. Antara jemput kerja anak sekolah atau kebanyakan ya pribadi, supir pribadi, jarang ada angkutan umum. Walaupun pendatang sini lebih baik bawa mobil sendiri, beli mobil sendiri karena murah sih, terjangkau juga di sini. Masalahnya terjangkau juga ya, terjamin lah segala-galanya. Di sini enaknya guys ya, apa tuh, bayangkan beli bensin mobil pribadi hanya untuk jalan-jalan 2 hari sekali, ngisi full tank nggak ada menghasilkan, malah untuk dibuang. Di kita kan perhitungan, kita hitung ya. Kalau kita biasanya kalau kita ngerental ya wajar diisi full terus menghasilkan untuk mungkin dirental untuk nganterin orang hajatan di kampung atau yang piknik wisata kemana. Biasanya kan gitu di kita mah. Kalau nggak ada gitu kan ngapain jalan-jalan kalau bisa bikin bensin. Di sini enggak, memang udah tradisinya begini, biasanya. Jadi punya mobil 65 itu ya di bisnisnya buat jalan-jalan, bukan untuk mencari duit, bukan. Mobil itu sifatnya untuknya wasilah menyampaikan sesuatu ke tempat ke satu tempat gitu. Jadi beda sama di kita, benar. Ya di kita juga sebagian ada yang kaya-kaya, mungkin berapa pejabat, berapa pegawai negeri, pengusaha swasta juga ada di kita. Cuman mayoritas dari kita nggak kayak di sini. Intinya di situ. Jadi banyak perbedaannya sekali. Mobil bayar pajaknya setahun 100 berapa sih bayar pajak? Bukan pajak, bayar SIM STNK itu loh, perpanjang. Mau mewah mungkin sama di sini, mau Lexus, mau BMW, Mercedes atau Cadillac, mau Rolls Royce kayak Land Rover, mau GMC, mau Chevrolet, apa aja kayaknya sama sih, kayaknya setahu saya gitu ya. Kita lebih mewah, lebih mahal, lebih antik, lebih mahal malah. Dan di kita tuh anehnya ada, dan di sininya ya guys, kalau beli mobil di sini itu setahu saya ya, di Arab Saudi apa di Qatar, mungkin Timur Tengah rata-rata punya. Kalau mau jual beli mobil itu kita tidak bisa menerima mobil sebelum dimutasi, dipindah namakan ke atas pembeli yang baru. Itu kayaknya udah harus. Jadi harus dipindah nama. Jadi kita tuh menerima mobil udah ada atas nama kita langsung. Kalau beli mobil dari seseorang itu, dari pembeli pertama, kedua itu harus atas nama. Kalau kita kan jarang. Bahkan tahunan kita tuh nggak pernah ganti nama. Mungkin karena sulit prosesnya, apa kemahalan prosesnya atau gimana, saya juga bingung di Indonesia itu. Di situ enggak. Paling simpel di sini itu. Makanya di sini kalau beli di showroom atau di perorangan, urusannya ya mengurus kita sendiri atau ada yang ngurus, ada pegawai khusus kantor, ada pegawai orang kita mau biro jasa, udah nggak tahu apa-apa, kita tahu segitu aja udah tahu pindah nama gitu. Kalau kita kan enggak. Nah, itu birokrasi kita tuh di situ kesalahannya. Dan di sini itu ya, saya di sini tuh ada masalah kependudukan. Dan tidak semudah itu untuk menjadi negara Arab, itu gak semudah itu, walaupun udah puluhan tahun. Di sini memang sangat kuat banget dan sangat diutamakan itu pribumi asli penduduk dulu. Makanya anak yang banyak itu disilakan, itu diutamakan ketimbang mendatangkan orang asing atau menjadi WNI
atau jadi warga negara penduduk asli, jadi apa tuh namanya, naturalisasi apa gimana namanya tuh, nggak ada. Bahkan teman saya Bangladesh itu yang jadi imam masjid udah 60 tahun lebih mungkin di sini, bapaknya tuh gak jadi negara Arab, tetap aja negara Bangladesh. Cuman dia yang anak-anaknya lahir di sini tetap juga gak bisa. Kayaknya mau dibayar triliunan juga gak bisa semudah itu menjadi warga negara Arab karena kita udah lahir di sini gak bisa. Cuman di kita bis boleh jadi warga di sini, tapi nggak bisa jadi negara Arab gitu asli, gak bisa. Kalau kita jadi WNI gak bisa. Cuman kita boleh jadi tentara di sini, boleh jadi polisi, jadi penegara, pekerja pemerintah boleh gitu loh. Makanya di situ kenapa? Dia punya hak, dia kerja di sini, difasilitasi oleh negara. Cuman tetap di bawah pemerintah sini dan masih di bawah standarnya warga sini asli gitu loh. Enaknya di sini, walaupun semua tentara nih, saya dengar lihat ya. Tentara punya, wah tetap walaupun kita sama-sama jadi tentara ya, tapi itu gajinya itu biasanya di bawah penduduk asli. Saya lihat itu kalau ngomongnya nih, kalau majikan orang sini mungkin baru masuk 15.000, bisa jadi ya orang pendatang ya 7.000 atau 7,5, bahkan 5.000. Tapi untuk orang pendatang 5.000 gajinya udah masya Allah udah gede, apalagi masih bujang. Jarang ngaji 5.000 di mana itu, 5.000 real itu, apalagi 7.000. Ya paling bantalnya 13.000 udah puluhan tahun itu udah masuk masya Allah di sini. Gaji 15.000 real itu termasuk sugih lah, makmur, mencukupi semua keluarga lah. Apalagi anak istri sekolah gratis, nanti anak-anak yang udah dewasa pada kerja juga, jadi dokter, suster, banyak di sini, termasuk orang Sudan, orang Mesir, orang Suri, orang Palestina, orang Yaman, terus orang Pakistan, banyak di Pakistan juga banyak. Di sini Pakistan lebih banyak yang jadi tentara. Orang Bangladesh, India, banyak sini. Makanya masya Allah di sini tuh untuk pendatang itu seolah ini kesempatan lah untuk mencari ilmu, mencari apa itu kesenangan sementara, mungkin untuk mencari kekayaan itu, untuk kumpul nabung mungkin ya bisa di sini ya, masya Allah di sini bisa. Apalagi punya skill, punya ilmu, punya bakat, punya keahlian dikembangkan di sini, punya termasuk skill bahasa Inggris di sini paling utama. Karena di sini fasilitasnya masya Allah sesuai, terjangkau gitu. Di sini terjangkau, mau apa aja masya Allah dikebeli di sini. Beda sama negara kita. Negara kita mah udah 5 tahun 10 tahun di Indonesia lancar ngajuin WNI, udah baru kadang-kadang di kita itu banyak WNI yang ilegal, tahu-tahunya punya penduduk KTP. Dari mana itu? Coba kalau di kita dulu udah stop aja WNI itu, WNI baru stop, nggak boleh ada WNI lagi. Kembangkan aja pribumi, biar kenapa nanti terlindungi, terjamin penduduk asli. Tapi kita sama-sama saling menjaga, menghormati, menghargai sama satu sama lain, baik itu suku, ras, beda warna, kulit, tidak masalah selama dia sama-sama hidup di, bukan berarti itu WNI, bukan, tetapi sama-sama hidup gitu loh. Hidup di negara kita itu sama-sama hidup, walaupun orang asing barat ya sama kita menghargai selama dia tidak memberi keonaran. Sangut itu sekarang ya Allah di Indonesia ya Allah. Di sini sembako masya Allah, negara yang tidak punya sawit, satu pohon pun nggak ada sawit di sini, tapi masya Allah makmurnya mah di mana-mana minyak di sini murah, lagi disubsidi 2 liter kalau nggak salah itu 2 liter satu jalikannya, 4 jalikan satu karton cuma harganya 25 real subsidi. Gula 20 kilo cuma 20 real. Beras yang 40 kilo 65 kilo real di sini. Susu yang paling mahal 60 itu susu satu dusnya, yang dus kalengan itu, yang tamwin itu di sini bilangnya. Jadi sini ada subsidi dari pemerintah, termasuk pejabat negara yang polisi, tentara kayaknya itu, mungkin sipil juga ada, kalau tahu juga. Yang telah majikan saya itu tentara, polisi kan, jadi punya kartu. Kalau kita mau kartu sembako apa kalau Pak Jokowi itu ngomongnya. Di sini subsidi, disubsidi di sini itu enak itu. Jadi 1 bulan itu kasih beras 3 karung.
gula 3 dus, 3 karung, minyak 3 dus, itu satu dusnya 4 kali 2 liter 2 liter. Nah terus ada lagi susu, itu bahan pokok yang utama itu. Karena kalau sini bikin gahwa ya sahi karak itu ya memang di sini. Juga ke rumah sakit di sini gak ada, di kita itu tiap banyak ya Allah, di Indonesia itu masya Allah macam-macamnya. Saya bikin kartu healthy card kesehatan BPJS kalau di kita mah bayar cuma 1 kali pertama doang, daftar 50 real setahun sekali. Di kita nyicil tiap bulan loh. Katanya pemerintah mengayomi atau membantu gimana? Bukan memfasilitasi. Itu kan uang kita. Bingung. Ya Allah, bingung di Indonesia itu. Memfasilitasi katanya. Padahal duit kita mah justru negara pemerintah malah diuntungkan dengan adanya itu BPJS. Bayangkan berapa triliun coba per bulan dapatnya. Berapa miliar lah per bulan. Taruh aja kalau 100.000 per orang satu penduduk. Apalagi sekarang aturannya kan satu keluarga kalau 5 orang harus ada 5 BPJS. Gimana nggak ngacoknya coba? Kalau 5 orang satu keluarga 500.000 per bulan, apa nggak bengkak tuh otak masyarakat? Apa nggak ngenes banget tuh per bulan? 500. Kalau satu kecamatan ada 1 juta udah berapa? Bisa 500.000. Kalau 10 udah 5 juta. 150 juta. Kalau 1 juta orang udah mungkin 5 miliar. Itu 500 juta itu. Bayangkan. Per kecamatan, per kabupaten berapa? Per provinsi berapa? Seluruh Indonesia 200 juta lebih. Kalikan aja itu. Jangankan 270 ya, 200 juta ya itunya rata. Kalikan 500.000 per orang per bulannya itu. Udah berapa? Untung gak sedikit yang sakit. Contoh aja begini, saya kalau setor ke BPJS ya, tiap bulan umpamanya. Selama setahun kan gak sakit-sakit umpamanya. Alhamdulillah min dzalik ya, gak sakit. Sekeluarga sakit. Bayangin kita setor 500 per bulan. Selama setahun uang kita kemana? Dipakai mereka yang ngebantu. Kalau sistem begitu, kalau pemerintah kita juga bisa masyarakat umpamanya. Udah patungan lah 1 RT nih, berapa keluarga, kita patungan lah tiap bulan bayar 100.000 kan bisa. Nanti satu yang sakit kita bantu, uang ini pakai untuk mengobati, kan bisa saja itu. Bisa. Jadi masyarakat sekarang udah gak bodoh. Berpikir sekarang masyarakat itu cerdas sekarang, walaupun jangan nggak pendidikan juga seperti saya ini kan mikir. Jadi punya analisa, mengamati, mencermati. Oke guys, sekarang udah terima kasih atas menontonnya video ini. Sengaja ini saya pulang dari rumah sakit, udah nyampe mau kira berapa menit lagi. Terima kasih, semoga kita sehat semua, semoga kita berdoa negara kita maju dan masyarakatnya bahagia, semua perekonomian kita bangkit, perubahan, pembangunan juga merata. Dan semoga saudara-saudara kita yang di Indo, baik yang muslim non muslim, semua kita bagi keselamatan, sehat selalu, umurnya panjang dan berkah ilmu rezekinya, umurnya, keluarganya. Amin. Semoga marilah kita bersama-sama dan semua dijauhkan permusuhan, bertengkaran, ya Allah. Selisih pendapat kita baiklah pada pemimpin-pemimpin kita, semoga disadarkan. Ya Allah, disadarkan semua pemimpin negara kita ini, para pejabat-pejabat baik itu daerah, kota, pusat, semua yang selama ini janji waktu kampanyenya, semoga disadarkan ya Allah, hatinya bukakanlah hatinya, mengingat apa yang mereka janjikan. Dan sadarnya itu karena menyadari gitulah perbuatannya kita itu salah, memberi keputusan, kebijakannya itu salah gitu. Saya ini pro kontra, melanggar, sadar gitu aja udah cukup, biar dicabut gitu loh. Mana janji dulunya mau, aduh ya Allah, kampanyenya itu masya Allah ngibul banget, kita dibohongin. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe. Oke.